Assalamualaikum semuanya. Dan coklatnya berasa banget ya. Dan bener-bener melted banget teman-teman. Ini dia. Wow. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah atau gelas takar seperti aku ini. Dan lanjut di sini aku ada susu, aku pakai susu UHT dan ini totalnya 150 ml. Lanjut aku akan tambahkan perasa. Untuk perasanya di sini aku menggunakan gula pasir. Untuk gula pasirnya aku menggunakan 2 sendok makan aja ya. Lanjut untuk bahan selanjutnya di sini aku ada ragi. Untuk raginya aku menggunakan 2 sendok teh ya teman-teman ya. Ini aku beli ragi instan teman-teman. Dan ragi instannya aku beli yang kiloan seperti ini. Langsung aja kita masukkan. Dan untuk bahan selanjutnya di sini aku ada margarin. Aku menggunakan margarin cair yang udah aku tim di dalam magic jar atau magicom seperti itu. Dan ini langsung aja kita masukin semuanya. Total margarinnya aku menggunakan 30 ml aja ya. Setelah semua bahan cair ini masuk, kita langsung aja aduk sampai semua bahan ini tercampur merata. Karena adonan ini ada raginya, jadi kita butuh proses ya. Kita butuh waktu atau jeda gitu. Jadi ini kita aduk sebentar. Setelah kita aduk, kita langsung aja sisihkan dulu. Kita lanjut aja ke step selanjutnya. Ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut di sini aku siapkan wadah yang lumayan besar seperti ini dan kita di sini ada tepung. Di sini aku ada 250 gram tepung terigu. Aku pakai yang segitiga biru. Boleh menggunakan yang curah ya. Dan di sini aku ada garam. Untuk garamnya aku cuma pakai 1 sendok teh aja. Ini kita aduk sebentar sampai garam dan tepungnya tercampur merata. Dan ini menurut aku udah tercampur merata. Langsung aja kita masukin si raginya ya. Walaupun raginya masih sebentar banget, gak masalah, langsung aja kita campurkan. Karena resepnya udah takaran, untuk raginya langsung aja kita masukin semuanya seperti ini. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata ya. Kita aduk aja menggunakan spatula, sendok, ataupun sendok nasi seperti itu boleh banget teman-teman. Ini kita aduk sebentar ya. Nanti kalau udah lumayan kaku, kita langsung aja ulenin menggunakan tangan. Karena kalau tidak menggunakan tangan, ini susah banget kalisnya. Jadi saran aku teman-teman harus menggunakan tangan. Kalau teman-teman pengen menggunakan plastik itu boleh banget. Dan tentunya kuenya bakalan lebih sehat lagi, lebih higienis lagi. Itu bagus banget ya teman-teman ya. Cuman di sini karena aku mau bikin untuk rumahan aja, jadinya aku tidak menggunakan sarung tangan teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau jualan, saran aku ini teman-teman menggunakan sarung tangan untuk ngulen ini ya. Dan ini adonannya tuh udah berat banget kalau kita ngulenin menggunakan sendok. Ini langsung aja kita ulenin menggunakan tangan seperti ini ya. Dan ini menurut aku udah finali tekstur ya. Jadi ini hasil akhirnya, teksturnya seperti ini. Jadi dia padat banget seperti ini. Dan ini langsung aja kita bulet-buletin. Caranya langsung aja kita angkat ke atas. Setelah itu langsung aja kita bulet-buletin kayak kita mau bikin adonan donat teman-teman. Nah seperti ini aja. Kalau udah bulat seperti ini langsung aja kita taruh lagi ke wadahnya. Dan kita langsung aja proofing atau kita tutup teman-teman. Ini kita istirahatkan 30 sampai 1 jam aja ya teman-teman ya. Ini kita langsung aja tutup seperti ini. Dan ini dia setelah 1 jam teman-teman, jadi nggak 30 menit. Ini langsung aja kita buka. Setelah itu langsung aja kita pecahkan. Kita kempeskan dengan cara seperti ini. Dipastikan benar-benar kempes biar nanti saat kita ngegoreng itu hasilnya benar-benar cantik ya. Ini langsung aja kita ulenin sebentar seperti ini. Dan ini aku sisihkan dulu. Kita lanjut aja, kita kasih taburan teman-teman. Ini aku udah siapin alas kerja juga. Ini aku menggunakan tepung terigu sebagai alasnya. Dan aku juga bakalan timbang-timbang dulu ya. Ini aku bakalan timbang-timbang dulu. Jadi cara nimbangnya tuh gampang banget. Teman-teman pengen hasilnya berapa,
Teman-teman totalin dulu ya, ini satu bulatan ini dapatnya berapa, misalnya dapat 100 gram. Dan dari 100 gram itu teman-teman pengen hasilnya berapa? Pengen dijadikan 5 atau dijadikan 10 roti? Bebas, terserah teman-teman. Pengen hasilnya kecil ataupun besar, itu sesuai dengan harga jual ataupun harga kue yang berada di daerah teman-teman masing-masing. Di sini langsung aja kita timbang dan kita bagi-bagi seperti ini. Dan ini aku mendapatkan angka itu kurang lebih di angka 29 sampai 30 gram ya. Nah, ini aku timbang-timbang dulu aja seperti ini ya. Dan ini udah, kita dapat angka 29 sampai 30 gram. Langsung aja kita bulet-buletin lagi seperti ini. Sebenarnya sih nggak harus dibulet-buletin ya, cuman karena udah kebiasaan setelah ngukur, maksudnya setelah nimbang seperti itu, kita langsung aja bulet-buletin lagi biar lebih rapi aja mungkin teman-teman ya. Jadi kebiasaan seperti itu nggak masalah, kita rapiin aja seperti ini. Ini kita bulet-buletin dulu aja ya. Dan ini aku udah selesai ngebuletinnya, langsung aja aku pindahkan ke loyang yang lain sambil dikasih taburan seperti ini biar dia nggak lengket. Sebenarnya juga nggak lengket sih, tapi nggak apa-apa buat ngejaga-jaga biar dia nanti lengket. Kita lanjut aja ya ke step selanjutnya. Di step selanjutnya di sini kita bakalan bikin isian. Isiannya sebenarnya menggunakan coklat mesis biasa sih teman-teman, cuman kita olah lagi biar nanti hasilnya jadi lebih melted. Karena kalau kita cuman menggunakan mesis seperti ini, dia nggak bakalan bisa meleleh. Bisa sih meleleh, cuman nggak semeleleh itu. Jadi kita perlu tambahan bahan selanjutnya. Di sini kita takar kurang lebih aja teman-teman, berapa sendok aja gitu. Sebenarnya takarannya tuh 3:1 ya, 3 mesis, 1 kental manis. Cuman di sini untuk kental manisnya tanpa takaran, langsung aja kutuang di sini. Dan kental manisnya kalau bisa teman-teman menggunakan merek yang sama ya, karena beda merek beda rasa ya. Jadi dipastikan untuk mereknya menggunakan merek yang sama. Dan ini udah cukup menurut aku, langsung aja kita aduk aja sampai tercampur merata. Dan ini tekstur mesesnya udah enak sekali, maksudnya udah enak sekali, udah mantap sekali kentalnya. Dan aku udah ngiler banget lihat mesesnya seperti itu. Oke, langsung aja ya kita akan cetak ya. Kita ambil satu adonan seperti ini, dan di sini aku juga ada rolling pin. Kita olesin menggunakan tepung terigu biar dia nggak lengket. Teman-teman bisa menggunakan botol kaca atau alat seadanya, bisa menggunakan gelas juga sebenarnya. Jadi untuk alat boleh menggunakan apa aja, yang penting kita pipikan seperti ini teman-teman. Jadi toleransi buat alat itu bebas, teman-teman bisa menggunakan apa aja. Cuman kalau memang pengen diusahakan, maksudnya tuh pengen bener-bener usaha, teman-teman harus menggunakan rolling pin seperti ini ya. Ini kita pipikan aja seperti ini, kurang lebih aja. Dan ini menurut aku udah cukup. Nanti kita rolling pin lagi sambil dibantu tekan juga nggak masalah sih. Dan setelah itu langsung aja kita siapkan susu UHT ya. Susu UHT teman-teman. Nah, ini aku menggunakan susu UHT. Sebenarnya dipakainya sedikit banget sih, seperti ini aja. Kita oleskan separuh teman-teman, separuh bagiannya seperti ini. Nah, udah ya. Setelah itu teman-teman juga harus siapkan wijen. Sebenarnya wijennya ini opsional, cuman kalau tanpa wijen seperti ini hasilnya kurang menarik teman-teman. Jadi dipastikan wijennya juga harus ada. Ini dia, aku beli online di sini. Kalau teman-teman mau rekomendasi produknya, langsung aja cek di deskripsi box. Aku bakalan tulisin di mana aku belinya ya. Dan ini udah cukup menurut aku, langsung aja kita balik seperti ini. Setelah kita balik, langsung aja kita rolling pin lagi. Tujuannya biar si wijennya lengket dan ini jadi lebih rata ya. Ini udah cukup, udah bagus banget menurut aku. Langsung aja kita tambahkan isiannya. Untuk isiannya jangan banyak-banyak, cukup maksud aku setengah sendok makan seperti ini aja. Dibantu menggunakan sendok teh ya teman-teman ya, biar nanti hasilnya benar-benar padat, benar-benar full isinya.
Dan ini menurut aku udah pas banget seperti ini. Jangan terlalu banyak juga ngasihnya. Setelah itu langsung aja kita tutup teman-teman. Ini nutupnya penting banget ya. Nutupnya ini harus benar-benar rapat. Kalau bisa ditekan seperti itu, dipastikan lagi benar-benar rapat biar nanti saat kita ngegoreng itu dia nggak gampang meluber. Nah ini kita rapetin aja seperti ini. Jadi mirip pastel ya teman-teman ya. Dan ini udah kita siapkan pisau, kita menggunakan yang tumpul dan kita langsung aja sayat seperti ini teman-teman. Nah ini fungsinya biar memberikan motif pada rotinya teman-teman. Jadi nanti hasilnya bakalan cantik banget. Kita potong seperti ini dulu aja ya. Dan ini udah, langsung aja kita gulung ke depan. Kita gulung pelan-pelan aja seperti ini. Kalau pengen lebih rapi teman-teman bisa ratakan bagian pinggirnya seperti ini teman-teman. Nah biar lebih rapi dan biar lebih rata. Dan langsung aja kita gulung ke depan seperti ini ya. Dipastikan lagi bagian ujungnya teman-teman harus sedikit ditekan ya teman-teman ya. Maaf nggak kesel teman-teman. Itu bagian ujungnya teman-teman harus tekan biar nanti saat ngegoreng itu dia nggak bakalan ngelepas. Dan ini aku ulangin sekali lagi biar teman-teman tahu juga untuk tebalnya seberapa. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, langsung aja cobain di rumah. Karena selain enak, ini cocok banget dijadikan ide jualan ataupun ide takjil besok teman-teman. Tapi kalau ide takjil sih itu kan musiman ya. Tapi kalau ini mau dijadikan jajanan pasar itu cocok banget teman-teman. Karena ini nanti aku juga bakalan packing juga sebagus mungkin. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk bahan yang aku pakai itu apa, langsung aja cek di deskripsi box ya. Aku akan tulisin lengkap di sana. Jadi teman-teman langsung aja baca di deskripsi box. Dan aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum pernah subscribe, langsung aja subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya ya. Dan jika teman-teman suka dengan video aku seperti ini, langsung aja like. Dan jika bermanfaat videonya, langsung aja share ya. Karena kalau kita share berbagi satu kebaikan, maka kita bakalan tambah kebaikan buat diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video aku, langsung aja share ke teman atau kerabat dekatnya ya. Dan ini kuenya udah mulai jadi ya teman-teman ya. Setelah selesai kita nyetak seperti ini, teman-teman langsung proofing ulang. Dan proofing yang kedua ini nggak butuh makan waktu lama, cukup 15 menit aja. Karena sambil kita nge-proofing, sambil kita ngecetak. Jadi cetakan yang pertama ini kita bisa langsung goreng setelah selesai semuanya teman-teman. Dan ini udah selesai seperti ini, kita langsung aja proofing ya. Dan ini dia setelah aku proofing selama 15 menit. Dan yang ini udah lama banget, kita langsung aja masak ya. Di sini aku udah siapin teflon dan juga udah panasin minyak goreng. Setelah minyaknya panas, langsung aja kita masukin si roti coklatnya ya. Goreng menggunakan api sedang, jangan lupa sambil dibolak-balik biar matangnya merata. Dan ini cara ngegorengnya gampang banget, cukup sampai warnanya kuning keemasan atau kuning kecoklatan itu bebas banget teman-teman. Jadi sangat gampang sekali ngegoreng seperti ini. Dan ini menurut aku udah selesai aku gorengnya, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya ya. Wow, banyak sekali. Jadi satu resep itu akan menghasilkan sebanyak ini. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku packing. Untuk packingnya aku menggunakan plastik apa, teman-teman langsung aja baca di deskripsi box. Aku juga sertakan linknya di sana kalau teman-teman mau beli. Jadi untuk ukuran serta pembeliannya di mana, teman-teman bisa langsung aja klik linknya di sana. Nggak beli nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu ukurannya berapa dan tahu jenis plastiknya apa. Jadi langsung aja baca di deskripsi box ya. Karena ini benar-benar ukurannya tuh ngepas banget teman-teman. Jadi dengan rotinya tuh pas banget. Dan setelah teman-teman cetak seperti ini, teman-teman bisa langsung press menggunakan impulse sealer sebenarnya. Cuman di sini karena aku nggak mau repot, langsung aja ini aku review ya teman-teman ya. Dan tampilannya cantik banget kan, apalagi ditambahin wijen seperti ini. Dan menurut aku ini mengejual banget ya teman-teman ya. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini bener-bener rotinya enak banget. Dan coklatnya berasa banget ya. Dan bener-bener melted banget teman-teman. Ini dia. Wow, ini enak banget teman-teman. Yang penasaran dengan rasanya wajib cobain. Cukup sekian video kali ini. See you ya di next video. Thank you.